Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya. Di video tutorial kali ini akan dijelaskan mengenai proses generate tagihan mahasiswa. Namun, untuk pembahasan generate tagihan mahasiswa, sebelumnya bagian setup komponen biaya, master komponen biaya, dan setup beasiswa harus sudah dilakukan terlebih dahulu. Karena di modul ini tuh ada keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Anggap saja ini sudah dibuat atau di setup, fitur-fitur atau modul-modul sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah disiapkan untuk data-data yang tadi disebutkan, teman-teman nanti tinggal masuk ke halaman ini, halaman generate tagihan mahasiswa. Nah, ini adalah data-data hasil generate tagihan mahasiswa yang sudah di-generate. Kalau teman-teman ingin membuat generate tagihan yang baru untuk mahasiswa, langkah yang harus dilakukan adalah teman-teman nanti klik tombol tambah data, kemudian pilih tahun semesternya yang mau diaktifkan itu atau yang mau di-generate di tahun semester berapa. Contoh ini misalkan tahun 2005-2006 genap. Nah, di sini ada prodinya contoh misalkan ekonomi syariah, terus yang program kuliahnya adalah reguler, terus angkatan yang mau di-generate itu angkatan 2026. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat pemilihan semester, tahun semester, program studi, program kuliah, dan angkatan. Ini harus sudah di setup dulu untuk template komponen biayanya, dan untuk master komponen biayanya sudah dibuat terlebih dahulu. Kalau misalkan belum dibuat, nanti sistem akan ada informasi atau notifikasi. Nah, anggap ini sudah dibuat ya yang sebelumnya. Setelah selesai dipilih, kemudian kita klik tombol simpan data. Nah, maka hasilnya pada saat proses ini setup yang pertama tadi itu akan muncul ya seperti ini. Untuk setup komponen biaya akan tampil di sini. Ini harganya berapa, terus hari registrasi berapa, kemudian sumbangan amanah mulia berapa, dan ini ada setup komponen yang masih nol ya misalnya ini. Nah, ini nanti kalau yang masih nol seperti ini itu harus disetting dulu di setup komponen biaya. Nah, selain itu teman-teman yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau memproses data ini, karena di dalam proses generate tagihan itu ada master-master atau data-data yang keterkaitan dengan fitur-fitur sebelumnya. Seperti tadi ada komponen biaya, kemudian ini ada juga beasiswa yang kemarin kita tentukan, yang sebelumnya kita setup, ini akan nampil di sini. Kemudian ini juga nanti tahunnya harus ada mahasiswanya. Kalau misalkan angkatannya tidak ada mahasiswa, maka nanti tidak akan bisa di-generate. Nah, selain itu di sini ada juga tanggal untuk generate tagihan, misalnya tanggal sekarang. Terus ini ada ISPMB, artinya yang mau di-generate itu apakah data dari PMB atau tidak. Kalau tidak berarti tidak ngambil dari data PMB. Kalau misalkan iya, nah itu nanti datanya itu adalah data-data calon mahasiswa yang akan di-generate tagihan. Karena ini kasusnya itu ingin mengenerate tagihan mahasiswa bukan calon mahasiswa, jadi artinya yang akan di-generate itu adalah mahasiswa lama, berarti posisinya ini harus tidak. Kemudian di sini juga ada pilihan, bisa dipilih semua mahasiswa, artinya ketika dipilih semua mahasiswa maka di angkatan 2026 program kuliah reguler untuk program studi ekonomi syariah, dan di tahun semester 2005-2006 genap, nah itu akan di-generate sesuai filter ini. Tapi nanti misalkan saya ingin ada kasusnya satu mahasiswa, nah, kalau satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa tinggal dipilih yang per mahasiswa. Nah, berhubung untuk tahun 2026 ini belum ada mahasiswanya, berarti nanti di sini tidak akan tampil ya. Kita contoh yang semua mahasiswa dulu. Nah, setelah itu udah dipilih semua, baru nanti teman-teman centang mana yang mau di-generate untuk awal gitu, untuk semester berapa, masuk 2026 untuk semester 1. Kemudian ini nanti yang akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan filter ini tuh
nanti beasiswa apa, misalkan contoh di sini ada beasiswa tahfiz misalkan. Nanti diterapkan beasiswa tahfiz itu ada di sini di angsuran tetap misalnya. Oh ini bentar, harus cari yang lebih kecil ya, soalnya ini di 250. Ini tagihannya besar-besar. Contoh aja ini ya, contoh misalkan untuk KIP 100%. Nah, artinya ini dapat KIP 100%, artinya angsuran tetap itu akan 0 misalkan. Nah, untuk komponen-komponen yang lain, kalau misalkan ada potongan beasiswa tadi, ya tinggal dimasukkan saja di sini. Nah, ini kalau sudah dipilih seperti ini, disetting seperti ini, baru klik simpan data. Nah, kenapa ini ada proses harap pilih mahasiswa terlebih dahulu, ada keterangan ini? Ini karena memang belum ada mahasiswanya. Nah, kalau sudah ada mahasiswanya di angkatan 2026, program kuliah reguler dan program studi ekonomi syariah, maka itu akan tergenerate si data mahasiswanya sesuai dengan settingan yang ada di awal ini. Itu aja mungkin untuk penjelasan mengenai proses generate tagihan mahasiswa, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, untuk kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.